Halo, assalamualaikum Dur. Ketemu di channel Strom. Hari ini sedikit kita bahas mengenai crossover. Jadi crossover itu ada beberapa tipe ya, atau crossover itu tidak hanya satu tipe saja. Tapi crossover itu bisa disetting atau crossover itu bisa dicun. Di crossover itu mau buat high 8 ohm, mau buat high 16 ohm, mau buat high 4 ohm itu harus disetting. Jadi kalau bikin crossover itu nggak disetting atau kita nggak uji coba, pasti resistor atau kapasitor itu bisa meledak. Kalau kita main battle itu kan pasti terus dipakai, atau crossover tadi akan bekerja maksimal ke bagian Twitter atau ke mid-nya. Kalau ini saya bikin crossover buat Twitter ya, buat Twitter. Kita uji cobanya pakai PCB aja dulu, PCB biasa aja atau PCB yang kita punya banyak. Kita bikin jalur, kita potong-potong, akhirnya jadi sebuah crossover seperti ini. Jadi coil atau lilitan di bagian ini itu sangat penting. Kita harus tes dulu. Jadi untuk high-nya itu ukurannya berapa, untuk mid itu ukurannya berapa, untuk low-nya ukuran berapa. Jadi kalau kita hanya beli crossover di pasaran itu, pasti kapasitor itu atau twitternya bisa putus. Kalau kita main drag atau main balap itu sangat penting, riskan. Kalau saya bilang crossover itu kalau nggak bener itu hasilnya akan tidak maksimal. Nah ini kita gunakan 22 mikro di 400 volt di bagian input. Terus ini coilnya ini juga penting. Kita bisa ngeluarin suara itu cetok atau cis itu sebenarnya di bagian coil ini. Kalau Anda nggak percaya boleh coba aja. Coilnya dikurangin, coilnya ditambah, coilnya diperpanjang atau diperpendek. Itu pasti suaranya nanti akan berbeda-beda. Nah, bagian jumper yang bagian out nih untuk resistor ini juga penting. Karena crossover itu kalau saya bilang jantung, tidak hanya power aja. Ini jantungnya itu di crossover ini. Tuh, kalau paru-parunya di powernya di genset itu paru-paru utama. Tapi jantung itu juga penting karena crossover itu akan menentukan sebuah frekuensi, atau kita akan bisa menentukan high ini kapasitasnya di sekian watt, kapasitasnya di cis atau di tok atau di apa. Jadi kalau Anda pemula itu kadang meremehkan crossover, barang Anda pasti banyak yang rusak. Terutama Twitter sama middle 10 in 8 inci itu pasti brodol. Nah, kadang orang itu mainnya di DLMS. Oke, DLMS kita setting, DLMS-nya kita tanpa crossover. Twitter Anda putus nggak? Kalau saya bilang putus Twitternya. Walaupun kita pakai DLMS, kita pakai manajemen, pakai macam-macam tipe atau merek, itu crossover pasif itu dominan. Saya bilang orang nggak percaya, crossover pasif buat apa? Kita nggak butuh crossover pasif. Kita main DLMS, kasih power, Twitter aman. Siapa bilang? Coba aja kalau nggak percaya. Kalau waktu sampean posisi karnaval, tahu-tahu Twitter sampean mati semua atau off semua, bingung sampean. Suara audionya jadi jelek atau tidak jernih. Nah ini komponen yang kita gunakan untuk crossover ini yaitu cocker itu tempat lilitan atau bab. Ini ada macam-macam versi. Bobin, kalau orang bilang ini bobin. Bobinnya mau pakai yang bulat, mau pakai yang kotak, mau pakai yang macam-macam. Kita beli bobin itu macam-macam. Nah ini
Ini bobin namanya. Nah, ini ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang kotaknya kayak gini. Ini ada yang putih. Nah, kalau yang putih kita ambilin bentar. Bobin. Nah, ini namanya bobin nih. Nah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bulat ini. Kalau ini crossover biasa ini. Nah, gulungan itu sangat penting. Saya bilang crossover itu akan berpengaruh sangat dominan di Twitter Anda atau di lane array Anda. Nah, kita juga bongkar tuntas kenapa Wisdom itu kok bisa bagus, jernih, clarity. Ya dia sangat mementingkan crossover tadi. Nah, ini hanya contoh saja. Sekilas saja mungkin Anda bisa meniru atau bisa buat di rumah dengan bahan-bahan yang murah tapi dengan komponen kualitas tinggi. Nah, ini saya double di bagian outnya, ini inputnya, ini out. Nah, supaya hasilnya lebih cetok, lebih jelas, itu Anda bisa setting semua. Dari crossover ini Anda mau rubah-rubah kapasitornya, mau sampai rubah lilitannya, itu bisa. Kalau Anda beli crossover di pasaran, ya Anda ketemunya seperti itu. Anda nggak bisa ngerubah-ngerubah, bisa ngerubah-ngerubah, tapi hanya dibatasi. Pokoknya dia jual murah, dapat untung, udah selesai. Bagaimana sebuah audio tadi bisa clarity, bisa justice, itu juga dipengaruhi oleh sebuah crossover. Oke dulurku, nanti saya mau demo crossover yang untuk keruak itu ada sendiri, crossover yang banyak spoolnya di 4,1 apa 175 atau 2 in atau 3 inci, itu crossovernya beda-beda. Jadi saya hanya jelasin aja. Kalau Anda nggak percaya boleh dicoba. Crossover yang untuk 3 inci sampai masukkan ke Twitter yang kecil, atau yang gede, buat out yang gede masukin Twitter yang kecil. Twitter yang kecil itu pasti putus, pasti kebakar atau rusak. Makanya dulurku, kalau bisa Anda tetap menggunakan crossover pasif walaupun Anda mempunyai DLMS yang bagus. Itu solusi yang paling bagus atau trik paling bagus supaya hasil audio atau Twitter Anda lebih clarity. Oke dulurku, assalamualaikum.